Assalamualaikum Rangers. Ekspedisi garis petualangan kali ini, Balkis akan mengunjungi sebuah masjid bersejarah yang juga merupakan salah satu ikon Indonesia, yaitu Masjid Istiqlal. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, cita-cita besar untuk membangun sebuah masjid yang dapat menjadi sebuah tempat kebanggaan warga Jakarta sekaligus tempat untuk beribadah sudah mengendap di hati warga Indonesia. Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama Republik Indonesia pertama dan beberapa ulama mengusulkan untuk mendirikan masjid yang mampu menjadi simbol bagi Indonesia. Rangers, sekarang Balkis sedang berada di Masjid Istiqlal. Penasaran? Ikuti terus ekspedisi garis petualang kali ini. Pada tahun 1953, Kiai Haji Wahid Hasyim selaku Menteri Agama Republik Indonesia pertama bersama Haji Agus Salim, Anwar Djokroaminoto dan Insinyur Sofwan dan dibantu sekitar 200 tokoh Islam pimpinan Kiai Haji Taufikur Rahman mengusulkan untuk mendirikan sebuah yayasan. Pada tanggal 7 Desember 1954, didirikanlah sebuah yayasan masjid yang bernama Yayasan Masjid Istiqlal yang diketuai oleh Haji Djokroaminoto. Untuk mewujudkan ide pembangunan masjid nasional tersebut, Haji Djokroaminoto menyampaikan rencana pembangunan masjid pada Insinyur Soekarno, yang ternyata mendapat sambutan hangat dan akan mendapat bantuan sepenuhnya dari Presiden Insinyur Soekarno sejak tahun 1954. Penentuan lokasi pembangunan Masjid Istiqlal sempat menimbulkan perdebatan antara Bung Karno dan Bung Hatta, yang pada saat itu Bung Hatta menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Bung Karno mengusulkan lokasi di atas bekas benteng Belanda Frederikshindri dengan Taman Wilhelmina yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1834, yang terletak di antara Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng, Jalan Katedral, dan Jalan Veteran. Sementara Bung Hatta mengusulkan lokasi pembangunan masjid yang terletak di tengah-tengah umatnya, yaitu di Jalan Tamrin, yang pada saat itu di sekitarnya banyak dikelilingi perkampungan. Namun pada akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk membangun di lahan bekas benteng Belanda, karena di seberangnya telah berdiri gereja katedral dengan tujuan untuk memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Sejak direncanakan pada tahun 1950 sampai dengan 1965, proyek pembangunan Masjid Istiqlal tidak mengalami banyak kemajuan. Proyek ini tersendat karena situasi politik yang kurang kondusif. Pada masa itu berlaku demokrasi parlementer yang dimana partai-partai politik saling bertikai untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Kondisi ini memuncak pada tahun 1965 saat meletusnya peristiwa G30 SPKI, sehingga pembangunan masjid terhenti sama sekali. Setelah situasi politik mereda pada tahun 1966, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan mempelopori kembali pembangunan masjid ini, yang kemudian Masjid Istiqlal penggunaannya diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari tahun 1978. Rangers, sampai di sini dulu petualangan Balkis di Masjid Istiqlal. Saksikan terus episode EGP selanjutnya.